Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Universitas Islam Riau berjaya dalam cita-cita. UIR mempunyai visi 2041, baru saja meninggalkan visi yang lama 2020, menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa, to be world class Islamic University based on iman dan takwa. Tentu ini cita-cita yang sangat tinggi sekali, pekerjaan yang tidak mudah, yang harus kami capai bersama. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, mustahil rasanya bisa dicapai visi cita-cita. Dan salah satu bantuan dukungan untuk mencapai visi itu adalah kehadiran Kapolda Riau di kampus Islam Riau pada hari ini. UIR berdiri sejak 4 September 1962. Insya Allah beberapa hari lagi UIR akan berulang tahun yang ke-60 tahun. Semoga dengan usia yang semakin matang, semakin mengembangkan sayapnya di 5 benua di muka bumi Allah dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Insya Allah di akhir bulan September akan datang beberapa orang delegasi Jerman, 2 orang Profesor Stefan Kloss dari Universitas Jerman dan Profesor Michael Bone dari Aarhus dari Jerman, serta beberapa mahasiswa lain yang juga dibawanya berkunjung ke kelas Islam Riau. Tidak hanya itu, UIR didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 178 orang doktor, 11 orang profesor, dan 56 orang associate profesor. 150 orang lebih dosen UIR sedang studi lanjut S3 dalam dan luar negeri, mulai dari Amerika, Australia, apalagi di Asia sampai ke benua Eropa. Dan kalau ini diulang, pasti akan lebih membanggakan UIR, lebih membanggakan YLPI sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi. Ada 2 fenomena dunia yang hari ini harus kita perhatikan. Lingkungan strategis ketika kita hendak melakukan kerja-kerja kita atau melakukan tesis kita, melakukan strategi kita. Yang pertama, hari ini kita berada pada alam demokratisasi, demos dan kratos, demokrasi bahasa Yunani, yaitu kekuasaan ada di tangan. Pasca perang dingin dan beberapa ilmuwan atau penasihat politik, sebutkanlah Franciscus Fukuyama dalam bukunya The Clash of Civilization dan Samuel Huntington dalam bukunya The End of History and the Last Man sudah menulis bahwa rakyat akan berkuasa. Alhamdulillah, buku ini sudah menelurkan bukti di seluruh dunia. Sistem negara dominan menggunakan demokrasi, walaupun tidak 100%. Let's say
China dan beberapa negara tidak menggunakan demokrasi. Tetapi demokrasi ini menjadi acuan untuk kita. Institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ulangi, institusi kepolisian negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Polri, juga harus melihat bagaimana alam demokrasi kalau dia ingin survive. Public trust, demokrasi itu harus dijunjung. Saya kira alma mater Universitas Islam Riau juga harus melihat alam demokrasi, kondisi demokrasi. Kita lihat salah satu indikatornya menguatnya legislatif, menguatnya media, menguatnya civil society, dan tuntutan kebebasan HAM. Ini menjadi acuan basic daripada kerja-kerja kepolisian termasuk Polri. Demokrasi ini betul-betul public concern, jadi concern kepada kepentingan rakyat. Public concern. Kalau polisi tidak paham keinginan rakyat, saat ini isu sudah berkembang, banyak ada isu. Nah, kita satu saja, bagaimana rakyat memiliki trust kepada kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk Polri. Kami harus tampil sebagai pengayom, pelayan masyarakat, tanpa cyber. Hari ini bukan saja penegak hukum yang kita depankan, tetapi pelayanan dan pengayom. Saya bergeser kepada era globalisasi. Dalam bukunya The Third Wave, Alvin Toffler sudah menulis ada 3 gelombang, katakanlah agriculture, terus juga industri, dan hari ini informasi teknologi melanda dunia. Revolusi in all sphere, merevolusi semua urusan. Pak Kapolda hari ini berdiri di sini mungkin ditutup utara dari dulu belum tentu. Kalau misalnya ada kampanye, mungkin kosnya banyak sekali. Belum dinasti fokusnya, bayar transportasinya, nyewa lapangannya untuk menyampaikan beberapa janji dari politik. Tetapi harus informasi teknologi merevolusi itu semua. Cukup dengan WhatsApp group, cukup dengan media, Telegram, kita dapat menyampaikan visi dan misi kampanye. Dulu tidak ada fokus, blueprint, dan lain-lain. Hari ini semua sudah berubah. Jika masuk kepolisian daerah Riau, kepolisian negara Republik Indonesia juga harus paham bagaimana memanage media, bagaimana manajemen media, berkolaborasi dengan semua pihak, bahwa masyarakat hari ini melek media, literasi digital menjadi penting. Manajemen media bisa mengubah kota menjadi hutan, cacing menjadi naga, bahkan sekali. Bagaimana media mempengaruhi persepsi publik mungkin 80%. Kalau kita tidak bisa memanage era demokrasi atau demokratisasi dan era globalisasi saat ini, public trust akan rendah. Polri mungkin direduksi kewenangan, reorganisasi diambil alih dan lain sebagainya. Ini menjadi penting karena teman-teman semua, sahabat-sahabat semua kuliah di bidang hukum pidana, mitranya salah satu mitra penting, mitra strategisnya adalah Polri. Bagaimana kepolisian negara Republik Indonesia melangkah dengan konsep presisi. Baik, saya akan menyampaikan pentingnya mewujudkan stabilitas keamanan. Saya kira stabilitas keamanan merupakan isu yang sangat penting, isu kontekstual, isu utama di sebuah negara mana, di bagian dunia mana, di belahan dunia mana. Apabila kita ingin sejahtera, ingin ekonominya baik, pembangunan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa harus berlandaskan aman. Jadi stabilitas keamanan menjadi hal yang paling utama dalam era globalisasi
demokrasi yang saya sebutkan tadi. Iklim investasi menjadi modal utama juga untuk membangun maju ekonomi sebuah bangsa, termasuk negara Republik Indonesia, termasuk provinsi itu. Oke, ada PAD, ada APBD, tetapi tidak. Investasi menjadi utama. Nah, sebaliknya apabila tidak aman, investasi tidak bisa dilakukan karena banyak dinamika yang terorientasi kepada tidak amannya suatu daerah, ekonomi pasti akan terus, kriminalitas akan meningkat. Ini teori. Teman-teman mungkin sepakat bahwa stabilitas keamanan menjadi modal strategis, tonggak utama bagi pembangunan ekonomi dimanapun di seluruh dunia, terutama di negara kita dan provinsi ini. Mungkin kita tidak bisa kuliah, tidak bisa berpendidikan, berekonomi, beribadah kalau tidak aman. Ini menjadi modal bagi kepolisian daerah Riau untuk betul-betul mensupport semua aspek dalam memajukan ekonomi, dan insya Allah kalau ekonomi sudah maju, semua maju. Sumber daya manusia, pembangunan segala bidang, bahkan akhlak. Saya ingin menyampaikan sekilas tentang presisi. Presisi adalah tagline yang dibawa oleh Bapak Kapolri, yaitu konsep prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ada irisan yang sangat dekat dengan teman-teman semua sebagai calon-calon praktisi hukum, magister hukum, dan nanti sebagai ahli hukum, dan insya Allah menjadi calon pemimpin nasional di sana. Hari ini Bapak Kapolri ingin seluruh polisi mempunyai kemampuan prediktif polisi. Oleh karena itu, seluruh anggota kepolisian harus dekat dengan masyarakat. Pendekatan keamanan saat ini tidak lagi menggunakan pendekatan kewenangan atau pendekatan hukum semata, tapi pendekatan yang menjadi utama adalah pendekatan komunikasi, dialektis, kolaboratif, secara personal di semua sektor. Oleh karena itu, kami harus sering-sering menyapa semua masyarakat, turun ke jalan, turun ke gunung-gunung, turun ke semua lapisan masyarakat untuk meminta informasi, meminta bantuan, sehingga kemampuan prediktif kami bertambah semakin hari semakin kuat. Akhirnya tidak ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah ideologi, dan lain-lain yang bermuara pada gangguan keamanan. Karena kami sering berkomunikasi intensif dengan seluruh lapisan masyarakat, dan secara tidak langsung, kalau misalnya Pak Kapolda sering berkomunikasi egaliter dan lain-lain, sesungguhnya kekuatan polisi adalah masyarakat. Oleh karena itu, konsep prediktif polisi adalah community polisi. Bagaimana masyarakat menjadi polisi bagi lingkungannya, menjadi polisi bagi dirinya sendiri, untuk betul-betul membantu tugas polisi. Terbatas, penegakan hukum terbatas di lalu. Ini adalah konsep presisi prediktif. Dan saya tinggalkan responsibilitas karena memang ada irisannya. Saya menyampaikan transparansi berkeadilan. Penegakan hukum juga tidak hanya melihat tekstual semata, pasal-pasal di KUHP. Apabila masuk unsurnya dengan sengaja memiliki bla 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 pidana, tapi kita lihat tinjauan sosiologis, tinjauan kemanusiaan, tinjauan sosiologis, ideologis, dan lain-lain. Polisi-polisi saat ini tidak serta-merta melakukan penegakan hukum. Dia
dia harus mampu melihat fenomena yang ada. Lebih dikedepankan restoratif justice. Karena sahabat-sahabat saya di hadapan sudah S2 dan insya Allah bentar lagi menambahkan S3, bahwa asas hukum adalah yang utama dalam manfaat. Untuk apa kita lakukan penegakan hukum, tetapi banyak mudarat. Contoh pelaksanaan eksekusi. Eksekusi sudah inkrah, harus dieksekusi. Kewenangan eksekusi ada pada pengadilan. Tetapi kewenangan menganalisis, mengassessment situasi dan kondisi keamanan dan kewenangan kami. Kami akan meminta kepada pengadilan untuk menunda eksekusi tersebut, membatalkan eksekusi tersebut atas pertimbangan keamanan. Ini adalah transparansi berkeadilan. Dan semangat presisi ini terus diperbaiki dan menguat di seluruh pelosok tanah air, kepolisian daerah, kepolisian stop sampai ke kepolisian